Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya kembali lagi dengan saya Abdul Latif. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang fraud audit atau audit kecurangan. Oke, dan di sini ada pengertian fraud. Jadi fraud adalah tindakan ilegal untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, penyembunyian kebenaran atau deceit, pemalsuan dokumen, maupun dalam bentuk pelanggaran kepercayaan. Dan juga untuk perencanaan audit fraud, pertanyaan-pertanyaan berikut ini dapat digunakan sebagai bahan acuannya ya. Dan di sini pertanyaannya itu ada risiko kecurangan seperti apa yang perlu dimonitor oleh internal auditor secara periodik, dan juga ada bagaimana cara melaksanakan audit secara rutin terhadap risiko kecurangan yang kritikal, dan juga ada bagaimana prosedur audit yang tepat untuk mengatasi pelanggaran sistem pengendalian internal oleh manajemen atau manajemen override. Dan juga di sini ada peristiwa penting yang mendorong perubahan prosedur audit atas manajemen override, dan juga ada pertanyaan kompetensi apa yang diperlukan oleh internal auditor untuk melakukan audit atas kecurangan. Dan juga ada kapan diperlukan bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan audit fraud yang dipandang kompleks, dan juga bagaimana prosedur audit yang tepat untuk mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi fraud. Dan juga yang terakhir ada pertanyaan bagaimana cara yang tepat untuk memperkuat independensi internal auditor tersebut. Oke, dan selanjutnya di sini ada perbedaan kecurangan dengan kesalahan ya. Jadi kita bahas yang pertama, apa itu kecurangan. Kecurangan atau fraud adalah tindakan atau kesalahan yang disengaja, sedangkan kesalahan atau error yaitu suatu tindakan yang tidak disengaja yang dapat terjadi dalam setiap tahap pengolahan transaksi. Oke, dan selanjutnya di sini ada fraud triangle ya. Jadi fraud triangle ini yaitu segitiga kecurangan. Jadi fraud triangle adalah segitiga kecurangan yang menggambarkan adanya tiga kondisi penyebab terjadinya penyalahgunaan aset dan kecurangan dalam laporan keuangan. Segitiga itu terdiri dari yang pertama ada insentif atau pressure atau tekanan. Jadi dapat didefinisikan sebagai motif dari perilaku seseorang untuk melakukan penyelewengan karena dipicu oleh adanya dorongan yang dirasakan. Dan selanjutnya di sini ada opportunity atau peluang atau kesempatan. Jadi dalam kaitannya dengan fraud diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan seorang untuk dapat melakukan tindakan yang tidak dibenarkan seperti tindakan penyelewengan. Dan juga ada rasionalisasi atau pembenaran rasionalisasi. Oke, dan selanjutnya di sini ada fraudaimen ya. Jadi fraudaimen adalah pandangan baru terhadap fenomena fraud yang diusulkan oleh Wolff dan Hermansen tahun 2004. Teori ini adalah bentuk pembaruan dari teori fraud triangle oleh Creasy tahun 1950 yang menambahkan elemen kualitatif yang diyakini memiliki hubungan signifikan dengan tindakan fraud. Jadi nambah satu, kan tadinya 3 ya di triangle, sedangkan di diamond ini, di fraud diamond ini bertambah ada capability atau capacity atau kemampuan. Jadi maksudnya tuh sebagai suatu kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupinya, yang mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabui sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi. Oke, dan selanjutnya di sini ada fraud pentagon ya. Jadi kondisi perusahaan yang semakin berkembang dibanding dulu serta pelaku fraud yang semakin cerdik. Hal ini menyebabkan teori fraud harus dikembangkan menjadi fraud pentagon, yakni yang tadi ya saya sudah jelaskan. Yang pertama ada pressure atau tekanan, yang kedua ada opportunity, peluang atau kesempatan, dan juga ada rasionalisasi, dan juga tadi ada capability ya sudah saya bahas atau kemampuan.
Dan juga bertambah satu yaitu arogan. Jadi sikap superioritas dan keserakahan dalam sebagian dirinya yang menganggap bahwa kebijakan dan prosedur perusahaan sederhananya tidak berlaku secara pribadi, akan mudah karena menganggap dirinya paling unggul di antara yang lain. Oke, dan hingga saat ini ya menjadi Proud Hexagon yang menjadi 6. Jadi yang pertama ada opportunity, pressure, arrogant, capability, terus rasionalisasi, dan sekarang di Proud Hexagon tuh bertambah satu yaitu collusion. Jadi collusion di sini collusion di sini merujuk kepada perjanjian yang menipu suatu pihak di mana pihak yang tertipu sebanyak 2 orang atau lebih untuk satu pihak yang bertujuan untuk mengambil tindakan lain untuk beberapa tujuan kurang baik seperti menipu pihak ketiga dari pihak yang dimilikinya. Oke, dan selanjutnya di sini ada fraud dalam laporan keuangan ya. Jadi kecurangan dapat dilakukan melalui laporan keuangan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, memanipulasi, memalsukan atau mengubah bukti transaksi dan pembukuan. Selanjutnya dengan sengaja menyajikan secara keliru atau menghilangkan transaksi atau informasi penting dalam laporan keuangan. Dan juga dengan sengaja menerapkan standar akuntansi secara tidak benar, baik dari sisi jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau juga pengungkapannya. Dan juga selanjutnya di sini ada pertanggungjawaban auditor eksternalnya ya. Jadi audit umum atau general audit yang dilakukan untuk memberikan opini atau pendapat atas laporan keuangan tidak didesain untuk mengungkapkan ketidakberesan. Dan juga tanggung jawab auditor ekstern untuk kegagalan mendeteksi kecurangan timbul hanya apabila tidak mentaati standar auditing yang berlaku umum berdasarkan statement on auditing standard atau SAS nomor 16 menyatakan auditor independen mempunyai tanggung jawab dengan keterbatasan yang melekat pada proses auditing untuk merencanakan pengujian dan mencari kesalahan atau ketidakberesan yang berpengaruh secara material atas laporan keuangan dan melakukan kemahiran profesional secara cermat dan seksama. Oke, dan selanjutnya di sini ada peran internal auditor ya. Jadi internal auditor adalah bagian internal dari governance dan oleh karenanya harus mendukung aktivitas IRM. Aktivitas internal auditor adalah melakukan assessment terhadap governance serta membuat rekomendasi secara tepat untuk meningkatkan proses governance yang mencakup yang pertama mendorong penerapan prinsip-prinsip etika dan tata nilai dalam organisasi, selanjutnya memastikan efektivitas dan akuntabilitas kinerja manajemen, mengkomunikasikan secara efektif risiko dalam bidang-bidang kritikal organisasi, serta SPI yang diperlukan untuk mengatasinya, dan juga meningkatkan kualitas komunikasi dalam organisasi, baik komunikasi internal organisasi maupun komunikasi eksternal organisasi. Oke, dan selanjutnya di sini ada ilustrasi Proud ya. Jadi bentuk kecurangan laporan keuangan terdiri dari pendapatan fiktif, penyembunyian utang dan beban, penilaian aset secara tidak tepat, dan juga pengungkapan atas laporan keuangan secara tidak tepat, dan juga pisah batas transaksi atau cut off secara tidak tepat. Oke, dan selanjutnya di sini ada deteksi ya. Jadi metode untuk mendeteksi ketidaktepatan, kecurangan, dan penyimpangan akuntansi antara lain. Yang pertama, analisis vertikal dan horizontal atas laporan keuangan, yakni membandingkan angka-angka laporan keuangan antar periode atau antar komponen pada periode yang sama. Dan juga analisis rasio termasuk pengujian cut-off transaksi serta prosedur analitis yang lain. Dan juga ada review atas kepatuhan terhadap ketentuan pinjaman dan kesepakatan dengan kreditur, dan juga review atas kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, dan juga ada wawancara tertulis dengan manajemen tentang variasi tertentu dalam praktik bisnis serta hal-hal lain yang perlu mendapatkan penjelasan tertentu, dan juga ada analisis arus kas termasuk konfirmasi bank, pelanggaran debitur, serta pemasok atau kreditur secara selektif. Dan yang terakhir ada dalam industri yang diatur secara khusus,
dilakukan review atas perubahan regulasi atas industri atau atas perusahaan. Oke, dan di sini juga ada pencegahannya ya, dan beberapa metode pencegahannya di antara lain. Yang pertama, pemberlakuan praktik audit internal yang independen, objektif, dan kuat, dan juga pemberlakuan standar etika dan integritas pegawai, dan juga ada pemantauan secara aktif terhadap manajemen oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam masalah governance atau komisaris, dan juga penurunan peluang dan tekanan yang bisa menimbulkan kecurangan melalui laporan keuangan, dan juga ada pembatasan rasionalisasi fraud melalui training secara rutin tentang permasalahan fraud. Dan selanjutnya di sini ada investigasi fraud ya. Jadi dalam membuat perencanaan investigasi fraud harus dipertimbangkan metode untuk yang pertama pengumpulan datanya seperti surveillance, pemantauan secara cermat, interview atau pernyataan tertulis, dan juga pendokumentasian bukti, pertimbangan aturan legal tentang dokumentasi bukti, serta penggunaan bukti untuk keperluan bisnis, dan juga menentukan luas kecurangan, menentukan pola dan teknik kecurangan, dan juga evaluasi penyebab kecurangan, identifikasi pelaku kecurangan. Dan selanjutnya di sini ada pelaporan hasil audit fraud ya. Jadi yang pertama ada melakukan identifikasi tentang jenis fraud, penyebab fraud, dan pengaruh fraud terhadap pencapaian tujuan organisasi, dan juga menuliskan hasil temuan fraud secara lengkap, sistematis, dan jelas, dan juga mendukung bukti fraud dengan kebijakan, standar, hukum, dan peraturan yang dilanggar, dan juga menutup laporan dengan kesimpulan dan rekomendasi, dan laporan hasil audit dibuat untuk mampu memberikan nilai dan manfaat yang besar bagi pengguna laporan keuangan. Itu sebagiannya ya, dan masih banyak lagi. Oke, dan di sini ada contoh kasus fraud ya. Dan di sini ada Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, yakni perusahaan pialang dan perusahaan yang mengelola dana warga kaya. Jadi Madoff mendirikan perusahaan itu pada tahun 1960 hingga 2008. Perusahaan punya reputasi baik karena memberikan keuntungan tinggi bagi investor. Akan tetapi, pada tahun 2008, kedok perusahaan mulai terbongkar. Saat puncak krisis ekonomi Amerika Serikat pada tahun itu, perusahaan tidak lagi bisa memberikan keuntungan. Bahkan, kemudian ketahuan semua dana investasi tersebut, termasuk milik sutradara kondang, yakni Steven Spielberg, ludes. Total dana investasi yang lenyap lebih dari 50 miliar dolar Amerika Serikat. Oke, mungkin itu penjelasan singkat dari saya tentang fraud audit atau audit kecurangan ya. Untuk lebih jelasnya lagi, seperti biasa, teman-teman bisa mencari atau membaca dari sumber-sumber lain, baik itu dari buku maupun dari website. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next video. Bye-bye.